Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mirza di channel kesayangan kita Media Mirza. Kali ini kemarin banyak yang tanya kan di komentar, Mas, rumah kok 75 juta itu rumah apaan? Nah, banyak yang ngomong kayak gitu. Itu mustahil atau nyata atau gimana? Nah, itu kan banyak yang komentar lah. Itu saking banyaknya saya susah jawabnya, soalnya pertanyaannya hampir sama. Nah, daripada saya jawab pertanyaan yang sama, mending saya tanya langsung ke pengembangnya, maksudnya bagian developernya. Gimana sih kok ada rumah harganya 75 juta? Nah, itu rumah aja ya, nggak termasuk tanahnya juga, itu cuma rumah saja. Nah, kali ini saya dengan sahabat saya, dengan Mas, namanya Mas Abdul Wahid. Nah, Mas Abdul Wahid ini developernya, bagian pengembang, perencananya untuk rumah yang harga 75 juta. Gimana Mas? Itu memang benar ya harga 75 juta? Ya, kalau bangunannya saja benar. Oh iya. Ya. Untuk saya tanya Mas, ini kalau untuk biaya tenaga kerja itu kisaran berapa? Kalau tenaga kerja itu sekitar 20 jutaan. Oh, 20 juta. Ternyata 20 juta, teman-teman. Itu 20 juta, berarti sisanya 55. Lah berarti materialnya 55. Ya, 55 bisa. Oh gitu. Ya, itu berarti teman-teman 55 aja bisa. Nah, saya mau tanya Mas, kenapa kok bisa murah nih? Alasannya kenapa nih? Ya, kita memilih tukangnya itu harus yang perfect. Oh ya. gitu. Ya, jadi sesuai target kita. Oh gitu. Jadi menghemat waktu juga menghemat biaya. Oh gitu. Benar-benar. Nah, untuk pengerjaannya sendiri rumah tipe kayak kemarin tuh 75 juta itu berapa hari Mas atau berapa bulan? Kurang lebih ya 2 bulanan. 2 bulan ya? 2 bulan lebih. Oh, 20 berarti sekitar 60 sampai 70 hari, kisaran segitulah. Nah, untuk tukangnya sendiri atau pekerjanya sendiri biasanya berapa per rumah itu? Per rumah rata-rata ya sesuai kebutuhan, Mas. Oh gitu. Jadi kalau misalkan pekerjaannya sedikit ya mungkin 3 orang cukup. 3 orang. Ya, tapi kalau waktu itu pekerjaannya membutuhkan banyak bisa 5 orang. Oh, maksimal gitu. 5 orang. Iya. Oh gitu. Berarti memang efisiensi waktu yang paling penting, karena kalau sedikit meleset berarti tidak jadi rumah ya. Jadi, iya. Anggarannya bisa membengkak kayak gitu. Nah, saya mau tanya lagi. Nah, kalau rumah apakah material itu juga berpengaruh dengan harganya? Maksudnya kita kan kalau di Tulungagung sendiri, yang rumah yang saya review itu kan memang harga materialnya lumayan murah. Itu apa juga pengaruh? Contohnya pasir, batu bata kayak gitu. Ya, alhamdulillah di Tulungagung sendiri ini kan pusatnya pasir yang bagus ya. Oh gitu. Ya benar. Jadi harganya pun masih agak murah. Oh gitu, daripada yang kota-kota yang lain ya. Apalagi ya. kayak kota-kota besar berarti ya. Iya. Oh gitu. Soalnya harga pasir di sini sama di katakanlah Kediri atau Surabaya itu berbeda. Jadi gitu. Murah di Tulungagung dan bagus di Tulungagung. Oh gitu, karena makanya rata-rata orang-orang yang mau beli perumahan itu rata-rata ke Tulungagung. Oh gitu, ya. Memang rumah yang saya review kemarin itu memang perumahan. Nah, saya mau tanya lagi, kalau batu bata, nah, kan kemarin banyak yang tanya, kok pakai batu bata sih Mas? Apa ndak mahal? Itu gimana? Kalau batu bata itu ya standar lah. Oh gitu ya. Dimanapun harganya standar. Oh iya. Kita itu mainnya di efisiensi waktu dan pekerja, Mas. Oh gitu. Kalau material itu bisa dihitung lah. Di awal itu bisa dihitung habisnya berapa. Tapi kalau efisiensi kerja itu yang susah. Ya itu yang susah. Karena nggak semua orang bisa mengerjakan sesuai keinginan kita. Nah benar banget. Nah kalau saya mau tanya juga, UMR Kabupaten Tulungagung kan masih lumayan rendah ya. Masih 1,5 atau 1 berapa 1,6 gitu. 1,6 ya. Itu apa pengaruh juga untuk pembayaran gajinya ke karyawan, maksudnya ke tukangnya? Kalau semacam itu enggak pengaruh, Mas. Oh gitu. Iya, karena kita sudah hitung-hitung di awal. Jadi kalau misalkan kita meleset waktunya itu agak molor, kita pasti rugi, sudah dipastikan. Iya, gitu ya. Nah, kalau pengalamannya nih, ada ndak yang sampai molor kayak gitu, pembengkakan seperti itu? Ya karena musim hujan biasanya Mas ya. Ada. Ya ada kan. Oh gitu. Terus solusinya gimana? Atau kita nalangi, atau mereka yang rugi, atau gimana? Kalau dari kita ya kita talangi dulu Mas. Oh gitu. Karena
kalau kita bebankan ke pembeli Heeh. pasti akan keberatan. Oh gitu. Ada space sekitar 10 jutaan Mas. Oh 10 juta ya, berarti itu. Jadi teman-teman kalau bikin rumah itu jangan mentok seperti kalau 75 ya jangan 75. Dikasih space tambahan sekitar 10 juta. 10 juta. Itu sudah cukup Mas atau kurang? Cukup Kira-kira? insya Allah. Nah itu 10 juta itu untuk jagani lek basa Jawa nih. Nah itu jagani kalau ada kegiatan di luar dugaan kita. Nah kalau saya mau tanya lagi Mas, berarti kalau rumah tipe di bawahnya lebih murah lagi ya? Kalau di bawahnya itu nggak terlalu jauh Mas. Oh gitu, bedanya kisaran berapa? Kalau tipenya antara 36 sampai 34 kan beda 2 meter. Wah, itu ya nggak jauh Mas. Nggak jauh. Karena bangunannya kan nggak beda jauh Oh gitu. gitu ya. Cuma sedikit. Oke, kalau ada tips nggak buat teman-teman yang ada di YouTube ini, 3 tips cara gimana supaya bikin rumah itu minimalis tapi budgetnya minim kayak gimana? Yang pertama kita persiapkan materialnya dulu Mas. Oh gitu, ya bener. Jadi kalau materialnya siap, Heeh. nanti pembangunannya juga cepat. Oh gitu, ya itu yang pertama. Yang Tips. pertama materialnya harus Material siap dulu. Siap, ya. Yang kedua? Kemudian tukangnya Mas. Oh gitu, Tukangnya itu harus cepat dan terpercaya. terpercaya Oh, ya. gitu. Minimal berarti sudah punya kenalan atau Iya. yang sudah sering bangun kayak gitu ya? Ya. Jadi ada beberapa mandor itu ada yang apa ya? Istilahnya rajin untuk memakai material yang masih bisa dipakai ya. Oh gitu, berarti Nggak boros. Oh, gitu. Dari pemakaian material Ya, tidak boros benar, ya. benar. Jadi kalau material itu masih bisa dipakai seperti papan itu Mas Ah, ya. papan, Itu bambu papan itu kayak kalau gitu. misalkan masih bisa dipakai, dibersihkan, dipakai lagi gitu. Oh iya iya iya. Berarti mengolah material supaya bisa dipakai lagi. Nah, yang ketiga apa nih, Mas? Yang ketiga yaitu manajemen waktu ya Mas ya. Iya. Jadi kalau misalkan mau membangun rumah itu harus memiliki target. Kalau gitu. misalkan 2 bulan selesai, yaitu kita awali dari bikin pondasi. Pondasi itu gitu. berapa minggu? Oh Kita iya. target. Malah harinya harus jelas, Mas ya. Harus jelas. Oh, gitu. Karena kalau tidak jelas nanti akan apa ya, memakai waktu panjang sehingga mengeluarkan material dan tenaga Dan yang uang pastinya ya. uang pastinya ya. Nah, itu berarti tips ketiga itu manajemen waktu. Nah, kalau saran saya tips ketiga itu benar ya kalau direncanakan, kalau anggarannya ditulis secara rapi kayak gitu. Katakanlah anggaran dana atau RAB-nya itu harus jelas gitu ya. Ya jadi kalau kita membuat RAB kan rencana ya Mas ya. Iya. Jadi kalau kita tidak mau meleset atau lebih banyak dari RAB ini, ya kita harus benar-benar fokus mengamankan RAB ini. Oh gitu ya, Iya. ya. Berarti tiap hari harus dicek ya. Dicek ya, pastinya. Ya seperti itu. Ya terima kasih Mas Wahid atas waktunya. Sekian bincang-bincang kali ini. Ya semoga bisa memberikan wacana bahwa kalau rumah 75 juta itu ndak bohong, masih bisa nyata. Tapi saya tekankan lagi disesuaikan dengan UMR di kota masing-masing. Kalau di Kabupaten Tulungagung memang semuanya memang serba murah. Ya, Mbak, murah sih. Maksudnya terjangkau. Dan memang rata-rata kalau tidak terlalu konsumtif. Jadi UMR-nya tidak terlalu tinggi. Jadi untuk karyawannya atau tukangnya itu tidak terlalu membutuhkan gaji yang terlalu banyak. Mungkin sekian tips kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di bawah. Jangan lupa subscribe di channelnya Media Mirza karena kita menuju 10.000 subscriber pertama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.